Perkenalkan, nama saya Khairul Devariji Kalmuan Putri dengan NPM 653240119 kelas 1D di tingkat mahasiswa logistik. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Logistik Bisnis Internasional. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan salah satu materi statistika yang berjudul distribusi frekuensi. Nah, pengertian dari distribusi frekuensi adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan frekuensi atau jumlah kemunculan setiap nilai atau kelompok nilai dalam data. Nah, distribusi frekuensi juga sangat berguna dalam menganalisis data yang besar dan kompleks karena dapat membantu mengidentifikasi pola dan karakteristik data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Siti Rahma Habibah dari kelas 1D D3 Administrasi Logistik dengan NPM 653240120. Baik, di sini ada komponen distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada kelas, di mana kelas ini merupakan kelompok nilai yang dilakukan untuk mengkategorikan data. Lalu kelas juga dapat berupa interval atau nilai atau juga kategori tertentu. Lalu yang kedua ada batas kelas atau bisa juga nilai yang memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas lainnya. Batas kelas juga dapat merupakan batas bawah dan batas atas. Lalu yang ketiga ada frekuensi, di mana frekuensi ini merupakan jumlah kemunculan nilai dalam setiap kelas. Frekuensi dapat berupa jumlah absolut atau relatif atau dalam bentuk presentasi. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis distribusi frekuensi. Nah, di sini itu ada dua jenis frekuensi, yang dimana yang pertama distribusi frekuensi kategori, yang dimana digunakan untuk data kategori atau nominal seperti jenis kelamin, warna, dan kategori lainnya. Yang kedua itu ada jenis distribusi frekuensi numerik, yang dimana digunakan untuk data numerik atau kontinu seperti tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Siti Zariatun Nafiah dengan NPM 653240090 akan menjelaskan tentang manfaat distribusi frekuensi. Yang pertama, ada meringkas data. Distribusi frekuensi membantu meringkas data yang besar menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, ada mengidentifikasi pola. Distribusi frekuensi dapat membantu mengidentifikasi pola atau tendensi dalam data, seperti distribusi normal atau distribusi skewed. Yang ketiga, ada mempermudah analisis. Distribusi frekuensi mempermudah analisis data dengan menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan sistematis. Yang keempat, ada membantu pengambilan keputusan, di mana distribusi frekuensi dapat membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan relevan. Baik, setelahnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama ada mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu yang kedua ada menentukan jangkauan atau range dari data R atau data terbesar dikurangi data terkecil. Lalu yang ketiga ada menentukan banyaknya kelas atau K sama dengan 1 ditambah log N. Lalu ada menentukan panjang interval kelas atau I sama dengan jangkauan atau R per banyaknya kelas atau K. Lalu yang kelima ada menentukan batas bawah kelas pertama. Dan yang terakhir ada menuliskan frekuensi kelas secara melidik dalam kolom turus atau teli atau sistem turus sesuai banyaknya data.